Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing dan kita sama-sama belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah dia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dari hari dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menegadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak masuk perempuan dan anak-anak. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah Tuhan Yesus peduli. Banyak orang datang melihat dan mengikuti dan mendengar Tuhan Yesus dalam mengajar, sehingga sampai malam pun dia tetap dikerumuni oleh banyak orang dan ingin tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa maksud orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus? Kalau kita baca tadi di ayat 13 ya, Tuhan Yesus sampai menyingkir karena begitu banyaknya orang datang kepada dia. Lalu Tuhan Yesus itu kasihan dan dia menyembuhkan banyak orang dan juga mengajar dan menghibur mereka. Dan masih banyak lagi motivasi yang lain ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus. Motivasinya mungkin ya lain daripada dalam memberikan penyembuhan ya, mendapatkan penyembuhan daripada Tuhan Yesus. Apakah mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Jadi walaupun mereka berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus, mari kita perhatikan ya, apa motivasi dan maksud mereka datang kepada Tuhan Yesus. Apakah mereka betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah mereka rindu dengan firman Tuhan? Apakah mereka hanya melihat mujizat ya yang akan dibuat Tuhan Yesus pada waktu itu kepada banyak orang? Dan masih banyak lagi motivasi yang lain ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat, perhatikan ya, di akhir hidup Tuhan Yesus sebagai manusia, ketika dia disalibkan ya, apakah orang-orang yang 5.000 orang itu atau lebih ya, 5.000 orang laki-laki dan belum terhitung anak-anak dan perempuan, mungkin kita bisa katakan 10.000 orang ya, ketika Yesus disalibkan, di mana mereka semua? Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus ya? Jadi dari situ kita lihat mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka tidak betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mengasihi Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh dari hati mereka yang paling dalam. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terbukti ketika Yesus disalibkan, tidak ada yang ikut bersama Tuhan Yesus. Bahkan muridnya sendiri berlarian dan menyangkal Tuhan Yesus. Jadi boleh dikatakan bahwa motivasi mereka itu hanya melihat mujizat ya, sampai mereka bertahan sampai malam, sampai mereka lapar untuk melihat mujizat, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang lain
ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan betul-betul percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi walaupun demikian, ya, motivasi banyak orang itu datang kepada Tuhan Yesus itu peduli. Tuhan Yesus itu memperhatikan. Bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan, melihat orang banyak itu sedang kelaparan. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberi mereka makan dengan mujizat yang luar biasa, yang hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Mari kita lihat kembali bagaimana iman dari murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kalau kita perhatikan dari sudut murid-murid Tuhan Yesus, tadi kita perhatikan dari sudut banyak orang. Kalau sekarang kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menanggapi situasi begitu banyaknya manusia yang mengikut Tuhan Yesus sampai tengah malam dan mereka membutuhkan makanan. Yang pertama, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya menganggap Yesus itu sebagai guru biasa atau manusia biasa. Yang kedua, ya, setelah mereka melihat sudah malam dan begitu banyak orang, makanan tidak ada, sehingga murid-muridnya menyuruh orang banyak itu untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tetapi Yesus menyuruh mereka untuk duduk secara berkelompok dan bertanya kepada muridnya, ya, apa makanan yang ada pada mereka. Lalu murid-muridnya menjawab, mereka mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Sehingga Tuhan Yesus meminta roti itu, ya, dan 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Dan kalau kita baca tadi di ayat 19, di sana dikatakan, ya, lalu disuruhnya lah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi ketika Tuhan Yesus mengambil 2 roti dan mengucap berkat, maka terjadilah mujizat yang luar biasa. Mereka makan sampai kenyang. Bayangkan tadi 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Luar biasa Tuhan kita yang penuh mujizat, karena Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan semua orang yang mengikut Tuhan Yesus itu tidak ada yang kelaparan, semua kenyang, semua bersukacita, dan mereka masih mendapatkan sisa dari makanan itu 12 bakul. Luar biasa. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan di pagi hari ini? Yang pertama, sebagai anak Tuhan, tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Tetaplah sungguh-sungguh beriman kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya melihat dengan untuk mendapatkan mujizat, ya, tetapi dengan iman kita mengikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi di dunia ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah sungguh-sungguh beriman kepadanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membuat kita kelaparan, tidak akan pernah membuat kita menderita, tetapi tetap bersukacita, memampukan kita dalam melakukan kegiatan kita, dalam menghadapi situasi sulit dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus peduli terhadap sesama kita, walaupun mereka tidak mampu membalas kebaikan kita. Kita harus menolong mereka dengan tulus, seperti Tuhan Yesus peduli kepada banyak orang atau manusia yang berdosa. Yang ketiga, kita pergunakan talenta kita, kemampuan kita yang ada dalam diri kita. Mungkin talenta kita hanya satu, mungkin kemampuan kita tidak banyak seperti banyak orang, tetapi kita pergunakan talenta kita itu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Belajar dengan baik, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Tetaplah bekerja, belajar secara bertanggung jawab. Kita awali dari kecil, kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita masing-masing. Jangan pernah membiarkan pekerjaan kita tidak selesai dengan baik, tetapi selesaikanlah pekerjaanmu dengan baik sesuai dengan kemampuanmu. Karena kita akan belajar, berlatih untuk mengasah talenta kita supaya lebih
banyak lagi talenta yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menggunakan talenta kita dengan tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menambah-nambahkan talenta itu kepada kita. Yang keempat, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan ditolong, maka kita akan dikuatkan, maka kita akan dipulihkan, maka kita akan dikenyangkan, maka kita akan mendapat mujizat setiap hari dalam hidup kita. Oleh karena itu di pagi hari ini, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin bagi Tuhan. Maka jangan datang hanya untuk mendapatkan mujizat, tapi datanglah kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak mampu untuk melangkah selangkah pun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita awali hidup kita, hari kita dengan berdoa, dengan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Kita datang dengan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan mengimani firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat firman Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memberikan 5.000 orang makan dari 5 roti dan 2 ikan. Mujizat terjadi bagi orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Bila firman Tuhan ini yang memotivasi kita supaya kita tetap setia dan sungguh-sungguh percaya kepadanya dan mengikut Dia dalam suka dan duka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.